Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spansakot TV, obrolan seputar progres dan harapan pada SMP Negeri 1 Tembilahan sebagai sekolah yang melayani masyarakat secara kompeten, membimbing para siswa menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan globalisasi era teknologi 4.0. Telah hadir bersama kita di podcast SMP Negeri 1 Tembilahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Dr. Haji Muhammad Irwan, SPD MM MSI. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu hadir di sekolah ini. Sama-sama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, menurut Bapak, upaya apa yang harus dilakukan oleh sekolah ini agar tujuan tersebut dapat tercapai? Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan SMP Negeri 1 Tembilahan ini yang sudah lama kita kenal, begitu banyak menamatkan siswa-siswa, begitu banyak menciptakan siswa-siswa yang berprestasi dan juga menciptakan pendidik dan tenaga pendidikan yang berprestasi. Tentu harapannya adalah semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, tidak tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Apalagi sekolah SMP Negeri 1 Tembilahan sudah ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Indragiri Hilir dari 29 lembaga sekolah di angkatan yang pertama. Tentu harapannya adalah semakin dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan di bidang pendidikan. Orang tua sudah memilih SMP Negeri 1 Tembilahan sebagai tempat untuk mendidik anak-anaknya, maka kami harap SMP Negeri 1 Tembilahan, kepala sekolahnya dan seluruh PTK, seluruh pendidik tenaga pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Tembilahan ini sudah jelas jangan mengecewakan kepercayaan daripada masyarakat yang sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah ini. Kemudian prestasi-prestasi dari siswa, dari guru itu juga tentu semakin lebih daripada sekolah-sekolah lain, karena SMP Negeri 1 Tembilahan ini salah satu indikator terbaiknya adalah sebagai salah satu lembaga sekolah penggerak di Kabupaten Indragiri Hilir seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya mengharap agar SMP Negeri 1 Tembilahan ini bisa menjadi ikon perkembangan pendidikan SMP di Kabupaten Indragiri Hilir. Iya Pak, begini Pak ya, di zaman teknologi ini kita menghadapi pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran yang harus kreatif, kolaboratif, kemudian anak-anak dididik untuk berpikir creative thinking dan mampu berkomunikasi. Nah, ini hal-hal yang sangat fundamental yang harus diterapkan oleh sekolah. Teknis untuk sampai pada tujuan ini, kira-kira amanah apa yang ingin Bapak sampaikan pada pihak sekolah? Ya, terima kasih ya. Zamannya sudah berubah. Iya. Sekarang seluruhnya sudah menggunakan teknologi informasi. SMP Negeri 1 Tembilahan sudah mengarah dan bahkan sudah lebih jauh melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan lain-lainnya itu, penunjang pembelajaran itu dengan
penggunaan IT. Umpamanya tadi saya lihat sudah ada pustaka-pustaka yang berbasis teknologi informasi. Iya, benar. Kemudian bagaimana kita menjadikan anak didik kita berprestasi melalui perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, maka kemampuan itu juga harus kita update terus kepada anak-anak dan peserta didik, baik kemampuannya maupun peralatannya, jadi hardware dan softwarenya. Bagaimana anak itu bisa berprestasi baik? Tentu pengajarnya juga harus guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang hebat. Tidak mungkin kalau gurunya tidak tahu teknologi informasi bisa menularkan, bisa mengajarkan segala sesuatunya kepada anak. Jadi gurunya juga harus diupdate. Tapi saya yakin, saya melihat di sini perkembangan di SMP 1 ini, ya guru-guru kita semuanya alhamdulillah ya sudah melek teknologi informasi, bahkan banyak yang sudah menjadi dikategorikan ahli-ahli dalam teknologi informasi di dalam rangka pembuatan semua proses-proses rencana pembelajaran dan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Iya, Pak. Sehubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa sekolah ini membutuhkan guru yang melek teknologi, yang kompeten. Kemudian dalam waktu dekat juga ada beberapa guru yang akan mungkin pindah tugas ke sekolah lain karena mengikuti kegiatan P3K. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan merekomendasi lah guru-guru baru yang untuk masuk ke sekolah ini, Pak? Ya itulah, karena ini sekolah nanti ya, dan sekarang juga sudah menjadi ikon kabupaten. Tentu di dalam rekrutmen tenaga gurunya itu yang harus memperhatikan juga adalah guru-guru yang memang berkemampuan dan berkualitas. Guru-guru yang harus mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan pemakaian teknologi informasi tersebut. Jika perlu, guru-guru yang ada dan yang akan dipilih nanti untuk masuk ke sini, yang disediakan seleksi, ya. Nah, selain kemampuan pentransferan knowledge-nya, nah, juga kemampuan di dalam penggunaan teknologi informasi. Karena kita tidak bisa lagi menghindari hal tersebut. Tidak bisa. Guru-guru kita yang tua-tua pun tidak bisa untuk menghindari dengan alasan, oh saya sudah tua, tak perlu lagi belajar teknologi informasi. Tidak bisa. Jadi kami Dinas Pendidikan itu menyampaikan dan menginstruksikan, walaupun sudah mau pensiun, 3 tahun, 4 tahun mau pensiun, tetap harus menyesuaikan diri dengan dunia zaman sekarang. Walaupun mau pensiun, tetap belajar tentang teknologi informasi. Jadi tidak ada alasan karena mau pensiun, oh saya tidak perlulah, saya tidak payahlah pakai ini, pakai itu, pakai teknologi informasi. Karena yang kita hadapi sekarang adalah zamannya teknologi informasi. Alat-alat proses pembelajaran yang kita gunakan adalah pakai teknologi informasi. Semuanya sudah terhubung dengan teknologi informasi. Jadi kitanya, kepala sekolahnya, wakilnya, pembantu-pembantunya yang lain, guru-gurunya, itu harus paham dengan teknologi informasi. Tapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Ini untuk dari sisi gurunya ya, Pak ya. Tentu pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, bukan saja gurunya, tapi kerjasama semua pihak. Mungkin tadi dari Dinas Pendidikan akan merekrutmen guru-guru yang betul-betul memiliki kompetensi untuk dikirim ke sini. Nah, sekarang mungkin arahan Bapak untuk wali murid dan para siswa untuk menyikapi teknologi ini agar memang bermanfaat untuk mendukung pendidikan. Silahkan, Pak. Ya, kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan saya, orang tua siswa, orang tua wali murid di SMP Negeri 1 Tembilan, atau juga di seluruh wali murid di Kabupaten Indragiri Hilir, kita sudah berbeda zaman dengan kita. Sekarang zamannya adalah zaman milenial, zaman penggunaan teknologi informasi. Jadi kita harus mensupport anak-anak kita supaya menguasai, memahami, dan menggunakan teknologi informasi itu, teknologi informasi pembelajaran di dalam menunjang proses pembelajarannya setiap hari di
sekolah dan di rumah. Jadi kita harus mendukung anak-anak kita untuk tetap agar menguasai teknologi informasi, harus kita dukung. Untuk yang terakhir nih pertanyaannya Pak, kalau kita lihat manfaat teknologi dalam perkembangan zaman ini memang sangat banyak. Oleh sebab itu di zaman sekarang di abad 21 ini, maka pendidikan itu tidak hanya sekedar menekankan pada pengetahuan. Karena kalau sekedar pengetahuan, Google tentu lebih tahu segalanya. Mau nanya apa saja di Google itu dia lebih tahu. Nah, di dalam dunia pendidikan selain pengetahuan, maka siswa kan butuh bimbingan sikap, bimbingan psikomotorik. Mungkin arahan Bapak untuk para siswa dan para guru dalam membimbing anak-anak menghadapi tantangan ini. Zamannya sudah berubah. Kalau hanya untuk knowledge, pengetahuan, maka tidak diperlukan guru seperti itulah ya. Iya Pak. Karena tadi seperti disampaikan oleh Ibu, ya Google itu lebih tahu daripada segalanya. Ya, di sana ada semuanya. Tetapi kan yang kita butuhkan di dalam hidup itu selain adanya pengetahuan, adanya juga hal-hal yang menunjang daripada kehidupan kita. Di antaranya adalah bagaimana etika-etika di dalam hidup, etika kepada sesama manusia, etika kepada pencipta, hubungan atau etika kepada alam, dan semuanya. Dan itu harus dilakukan, yang bisa disampaikan, bisa kita dapat adalah dari guru yang baik, guru yang pintar, guru yang paham antara yang dibutuhkan oleh kita di zaman sekarang ini. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini saja bincang-bincang kita di podcast pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel TV Spansakot SMP Negeri 1 Tembilahan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sampai jumpa.